Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Juli 2020, Mr. Raja mengundang semua subscribers untuk belajar bahasa Inggris. Di video ini, Mr. Raja akan membahas tentang pemahaman was dan were. Was dan were adalah to be, yang mana di sini pasangan daripada dua kata tersebut. I, pasangannya adalah was. You, we, they, pasangannya adalah were. He, she, it, pasangannya adalah was. Jadi was dan were ini digunakan untuk menyatakan kalimat yang terjadi pada masa lampau. Perhatikan contohnya. 1. Dia perempuan sedang membaca buku itu kemarin. Kejadiannya kemarin, dan ini tipe kalimat yang ada kata sedang. Ada kata kerjanya membaca, maka was dan were digunakan di sini. She was. Kenapa di sini was pasangan daripada she? Kita lihat. Ternyata di sini pasangan to be untuk she adalah was, untuk menyatakan waktu lampau atau pada kata keterangan kemarin. She was reading. Read artinya membaca, bukan reading ya. Kalau reading itu membaca, bukan. Ini aturan tensis bahasa Inggris. Membaca bahasa Inggrisnya read. Kok ditambah ing? Karena dalam bahasa Indonesia ada kata sedang. Makanya read-nya ditambah ing menjadi reading. Sedang membaca. Jadi kalau membaca saja bahasa Inggrisnya adalah read. Kalau sedang membaca tambah ing. Reading, ada kata sedangnya. Tetapi dalam bahasa Inggris tidak cukup hanya penambahan ing saja, harus ada to be-nya. Pasangan daripada subjek she adalah was. Jadi dalam bahasa Indonesia terjadinya kata sedang, adanya to be was di sini, dan tambahan ing di akhir kata kerja read. Jadi arti sedang membaca itu adalah was reading. The book yesterday. Perhatikan nomor 2. Saya dilahirkan di Medan. I was. Kenapa di sini to be-nya was? Perhatikan. Was. Subjek pasangannya adalah I. Jadi ini adalah guide kita ya, patokan kita, acuan kita, bahwasanya pasangan daripada to be was atau were itu inilah subjeknya. I was born in Medan. Ini tipe kalimat passive voice kalau istilahnya dalam bahasa Inggris, berawalan di. Born itu adalah asal kata dari kata born ini, irregular verb, kata kerja tidak peraturan. Nah, pemahaman kita di sini terletak kepada to be. Was ini kan menyatakan masa lampau, keterangan waktunya mana? Kemarin, atau 1 bulan yang lalu, atau tadi malam. Di sini sengaja tidak dijelaskan keterangan waktu, karena dengan mengatakan was saja itu sudah menyatakan waktu lampau. Lawan bicara kita sudah paham dengan mendengar kata to be was. Jadi to be itu ada to be yang menyatakan waktu sekarang, ada yang menyatakan masa lampau. Masa lampau itu was dan were. Kalau masa sekarang ada is, am, are.
Teman-teman, kalau ditanyakan tentang hal kalimat seperti ini, kalau membuat to be-nya itu I am, ya. Itu kan to be pasangannya I untuk menyatakan waktu sekarang. I am born in Medan. Berarti teman-teman baru lahir. Kenapa baru lahir? Karena di situ menyatakan waktu sekarang. Saya dilahirkan di Medan sekarang. Itu impossible. Masa baru lahir sudah bisa ngomong? Oke, jadi itulah pemahaman yang benar, ya. Pemahaman yang harus teliti teman-teman penggunaan was dan were. Jangan sampai kita berbicara bahasa Inggris, lawan bicara kita malah ketawa mendengarnya. Kenapa ketawa? Contoh saja seperti ini. I am born in Medan. Sementara dia sudah dewasa, yang artinya adalah saya dilahirkan di Medan. Sekarang. Kenapa kok ada sekarangnya? Kan tidak dibilangkan now. Karena mengatakan I am tadi. Disitulah hal-hal lucu dari kesalahan yang kita buat, yang kita tidak tahu dan kita tidak menyadari, orang bisa ketawa memahami kalimat yang kita buat. Kenapa orang ketawa? Karena orang mengerti dengan bahasa Inggris. Bagi yang tidak mengerti, pasti mengatakan, Anda bahasa Inggrisnya hebat. Karena dia tidak tahu. Oke? Jadi hati-hatilah berbicara bagi orang yang tahu. Tetapi jangan takut. Belajar bahasa Inggris itu kita belajar dari kesalahan. Jadi kalau tidak pernah salah, berarti sudah pintar. Jadi jangan takut salah. Oke, number 3. Apakah kamu di rumah tadi malam? Apakah? Maka to be atau was dan were ini yang menjadi apakah. Bedakan ya, apa dan apakah itu tidak sama. Ada videonya sudah Mr. Raja buat, silakan ditonton. Kata apakah ini tenses, aturan tenses yang bermain. Apa itu aturan tenses? Seperti ini. Ini aturan tenses namanya. Ada was dan were. Jadi to be were adalah pasangan dari you. Lihat di sini, you pasangannya adalah were. Karena kalimat nomor 3 ini apakah, maka were-nya yang dituliskan atau diucapkan di awal. Kenapa pula di sini menggunakan to be were, Mister? Karena setelah kata kamu subjek, ada kata di rumah. Maka daripada itu di sini Mr. Raja melingkari di rumah. Apa ini di rumah? Apa maksudnya? Ini adalah kata benda. Oke, kata benda. Coba perhatikan dari atas. Ada kata sedangnya. Ada kata kerja perawalan di. Kemudian ada kata benda. Disitulah was dan were ini digunakan pada waktu masa lampau. Were you at home last night? 4. Mereka bosan menonton video itu kemarin. They were bored to watch the video yesterday. Were sama yesterday ini menyatakan waktu yang sinkron, ya. Karena ada yesterday, makanya were di sini digunakan. They adalah subjek, pasangannya adalah were. Perhatikan di sini, they pasangannya adalah were. Ingat ya, was dan were ini adalah to be. Boleh nggak Mister menggunakan they were boring to watch? Kalau boring itu artinya membosankan, bukan bosan. Jadi jika ada kebiasaan teman-teman menggunakan boring, gue lagi boring nih, itu maksudnya apa? Gue lagi membosankan. Berarti dirimu yang membosankan, bukan bosan. Jelaskan itu bagi teman-teman yang tidak tahu. Kalau bosan, bored. Kalau membosankan, boring. Jadi hati-hati ya. Tetapi tidak masalah kalau untuk hal-hal namanya juga bahasa ya. Kita belajar dari kesalahan.
Kalau sudah tahu salah, jangan diulangi lagi. They were bored to watch the video. Oke, jadi ada pertanyaan, bagaimana jika kata yesterday-nya, last night, seperti ini. Ini kan kata keterangan waktu. Ditiadakan. Apakah bisa? Bisa. Tetapi makna daripada kalimat ini menyatakan sudah. Sudah maksudnya apa? Kegiatan yang diceritakan di kalimat ini sudah terjadi. Itu maksudnya. Berarti kalau dalam tenses bahasa Inggris simple past perfect lah mister gitu. Berarti perfect menggunakan had. Banyak cara untuk menyatakan sudah dalam bahasa Inggris, bukan hanya pada perfect saja. Contoh, kata kemarin kita hilangkan. She was reading the book. Artinya apa? Kalau diartikan langsung seperti ini, dia sedang membaca buku itu. Benar. Tetapi kejadiannya kan tidak tahu. Kapan? Benar tidak tahu. Apakah itu artinya? Arti yang sebenarnya adalah dia perempuan sudah sedang membaca buku itu. Loh, kata had atau have atau has-nya tidak ada. Dari mana tahu sudahnya? Dari kata was di sini. Loh, kok ada kata sudah? Kan keterangan waktunya tidak ada. Makanya maknanya berubah menjadi sudah. Saya dilahirkan di Medan. I was born in Medan. Good, sesuai. Tetapi bisa nggak ini artinya saya sudah dilahirkan di Medan? Bisa. Kenapa? Karena kejadian daripada kalimat ini tidak terjadi pada waktu sekarang. Dari mana kita memahaminya? Dari was. 3. Apakah kamu di rumah tadi malam? Kata tadi malamnya saya hapus. Maka ada makna sudah dalam kalimat ini. Jika di bahasa Inggris kan, were you at home? Last night-nya tidak saya gunakan, maka artinya adalah apakah kamu sudah di rumah? Dari mana kita tahu pengertian sudahnya? Dari were, to be past tense. Bahwasanya kalimat ini menjelaskan hal atau kegiatan yang lampau, bukan pada waktu sekarang. Itu maksudnya sudah. Were. 4. Mereka bosan menonton video itu kemarin. Kata kemarinnya saya hilangkan. They were bored to watch the video. Maka makna daripada kalimat ini jika tidak ada kata keterangan, artinya mereka sudah bosan menonton video itu. Ada kata sudah. Di mana pemahaman kata sudahnya? Were. Ada were ya. Were ini adalah to be past tense. To be yang menyatakan kalimat ini tidak terjadi pada waktu sekarang. Berarti maksudnya apa? Sudah terjadi. Ada to di antara board, kata sifat dan kata kerja watch. Harus ada to ya. Jika kata sifat bertemu kata kerja, harus ada to. Oke, thank you. Terima kasih perhatiannya. Insya Allah ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung tentang pemahaman was dan were ini. Insya Allah penjelasan Mr. Raja mudah dipahami dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mr. Raja mengundang untuk bergabung di kelas bahasa Inggris online Mr. Raja, menjadi murid online Mr. Raja dibimbing gratis lewat modul atau PDF buku Raja Inggris karya tulis Mr. Raja. Silakan didapatkan PDF atau modulnya dengan harga Rp25.000 dan dibimbing gratis. Tidak ada biaya bulanan. Hubungi nomor WhatsApp 0813 7818 6445. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.